Nah, mungkin kita langsung tanya-tanya aja, Jay. Boleh nih kita langsung ke Pak Tata nih. Ini ahlinya dan ahlinya Chris. Iya, ahlinya ahli ini. Jadi kalau Chris itu punya orang tua, nih bapaknya. Nah, makanya ini Pak Tata mau nanya nih. Kita kan sebenarnya mungkin orang sudah tahu ya Pak Chris, sudah umum lah sekarang ya, dari awal yang dulu awal mulai sampai sekarang perjalanan yang panjang, sudah banyak nih nama Chris dikenal oleh banyak orang. Tapi mungkin butuh nih penjelasan dari langsung nih yang bikin konsep Chris-nya nih Pak. Sebenarnya gimana sih Chris itu awal mulanya muncul, apa sih idenya, dan apa saja sih fitur Chris yang sudah ada, dan ada rencana lagi nggak Pak ke depannya di Chris tersebut? Ya, oke, thank you. Jadi Chris itu kita kembali ke di 2017-2018 ya. 2018 ada pemain dari luar negeri masuk ke kita mengenalkan Chris, dan pada saat itu kita ngeliat ini ada satu teknologi yang bisa kita adopt dengan cepat. Kenapa? Karena dengan kertas sudah bisa kita bertransaksi, tidak harus punya alat yang canggih dengan HP, dan HP kebetulan memang pada saat itu udah cukup masif ya. Nah, akhirnya kita coba kembangkan di 2018, di 2019 kita udah mulai pilot, dan di launching 17 Agustus 2019. Nah, pada saat itu 2020 1 Januari itu udah wajib semua yang QR existing yang udah ada di Indonesia harus di-convert ke Chris. QR apapun itu ya Pak ya? Apapun itu. Jadi di peraturan di Indonesia itu akhirnya untuk transaksi pembayaran QR harus menggunakan standar Chris. Jadi Bank Indonesia itu pengatur namanya 3I, interoperability, interconnected, dan interconnected ya. Jadi integrated. Jadi harus saling terhubung, nggak bisa lagi sendiri-sendiri gitu. Nah, dari situlah mulai Chris berkembang sampai sekarang yang udah transaksi, udah cukup banyak lah merchant-nya. Apa aja di Pak yang sekarang? Ya saya bisa melakukan apa aja Pak di Chris? Kalau yang saya umum tahu kan pasti orang cuma bisa scan yang kayak gini ya. Ya. Selain ini ada lagi nggak Pak kemampuan Chris? Ya, jadi Chris itu awal kita kembangkan untuk belanja aja ya, untuk payment, purchase. Kemudian kita ngelihat dari purchase ini apa sih turunannya, kebutuhannya. Ya tentu pada saat kita ngelihat, kalau kita mau keluar negeri gimana? Bisa nggak dipakai? Nah, kita kembangkanlah untuk keluar negeri. Terus kalau seandainya kita lihat ada juga di negara lain tuh, Chris-nya itu bukan saya yang scan, tetapi merchant yang scan. Kita kembangkanlah namanya CPM Chris ya. Jadi kalau kita ngelihat di salah satu fast food restoran, kemarin kebetulan saya baru nganter delegasi dari Jepang melihat mana Chris di Indonesia. Ya, implementasinya mereka masih ada di Indonesia nih. Kebetulan 2 hari nganter dia. Jadi kita keluarin QR di scan, dan ini memang ada tipikal tertentu merchant yang membutuhkan di convenience store seperti itu ya. Terus kemudian kita ngelihat, Chris ini juga bisa dipakai untuk transfer. Bisa dipakai untuk tarik tunai, dan bisa tarik juga setor tunai. Nah, setor tunai seperti apa sih? Kalau kita ngelihat Indonesia udah punya namanya aturan branchless banking laku pandai, udah ada LKD, tapi ini kan belum interconnected. Nah, dengan Chris jadi interconnected ya. Jadi bank bisa menerima setoran di warung gitu. Tentunya nggak semua warung yang memang udah teridentify cukup mempunyai kemampuan untuk menerima transaksi setor tunai ataupun tarik tunainya. Artinya kalau kayak gitu bank tidak perlu, sebenarnya artinya dari sisi bank ataupun siapapun pelaku usaha yang ingin mengembangkan terima tarik tunai tidak perlu buka cabang langsung dong Pak ya? Bisa menggunakan merchant Chris yang sudah existing dong ya? Jadi ini kita ngelihat kan sebenarnya udah berjalan cukup lama ya, ada agen banking ada agen branchless banking. Nah, ini kita coba lihat aktifkan lebih menarik lagi karena dia bisa menerima pemainnya lebih banyak. Kalau sebelumnya dia kerjasama dengan salah satu bank atau dengan salah satu uang elektronik, dia hanya bisa menerima uang elektronik tersebut atau bank tersebut. Kalau ini bisa nyebrang. Jadi tentunya buat bank ini akan jadi efisiensi daripada ngebangun satu cabang. Gitu. Atau juga dari sisi tarik tunai, ya kita memang menuju semua digital ya, tetapi faktanya di lapangan orang tetap butuh tunai. Mungkin nggak dalam jumlah besar ya, untuk 200-300 ribu dia ngambil dari warung aja gitu. Biar lebih praktis ya Pak ya, jadi nggak usah jauh-jauh. Ya kalau sekarang kan mungkin ngambil tunai itu orang lebih ke ATM gitu ya. Jadi ini sekarang tinggal kalau ATM kayak 1 kilo dari rumah, sebelah ada rumah yang warung yang ternyata agen laku pandai atau LKD gitu ya, mungkin bisa ngambil dari situ gitu ya. Betul. Saya ngambil juga, tapi bukan yang ngambil uang Chris. Ngambil apa tuh? Kirain nyol.